Mari kita siapkan hati kita. Kita mau terima pengajaran kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Yakub Esa. Selamat pagi Pak Yakub Esa. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat pagi, apakah suara saya terdengar? Sangat jelas sekali Terdengar, Pak Pak. Yakub. Ya, pada pagi Terdengar, Pak hari ini Yakub. saya akan menyampaikan tentang kekuatan rohani daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan ini merupakan salah satu karakter yang baik untuk ditiru. Kalau kita mau serupa Kristus, maka roh kita lebih kuat daripada jiwa dan tubuh kita. Firman Tuhan bilang kita itu terdiri dari tiga bagian, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Ya. Nah, inilah ayat-ayat di mana Kristus itu lebih kuat rohnya daripada jiwa dan tubuh. Ya, kalau total 100%, roh itu berperan 40%, jiwa itu 35%, maka tubuh itu 25%. Saudaraku, kalau saudara ingat ya, para biarawan, biarawati itu bahkan kisah Daniel, Sadrah, Mesa, Abednego itu bahkan sampai tidak mau makan makanan raja karena mereka lebih mengutamakan roh daripada jiwa maupun tubuh. Dan akhirnya Daniel dipakai oleh raja-raja, bahkan bukan satu raja, tapi sampai 4 raja. Ya, nah saudaraku, kekuatan rohani mampu membuat seperti doa dari Pak Yakub Indra tadi, menghadapi masalah keluarga, masalah keuangan, masalah sakit penyakit, itu mampu ya, karena sakit itu kan di tubuh ya, masalah keluarga itu ada di jiwa, dan kekuatan rohani yang akan saya bagikan pada hari ini adalah kekuatan daripada Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus ya. Mari kita lihat saudaraku, 8 cara efektif membangun kekuatan rohani setiap pagi. Kenapa setiap pagi? Karena pagi itu adalah awal dari hari ya. Kalau bangsa Israel itu yang disebut awal hari itu jam 6 sore ya. Tapi kalau kita itu pagi ya. Pagi itu disebut kalau AM PM itu ya. Jadi jam lewat 00:01 ya, itu setelah jam 12 malam itu sudah eh, apa AM ya. Malam itu 12 eh, lebih 1 menit itu udah pagi ya. Nah, kita seringkali mulai jam 5:30 pagi ya, setengah 6, dan sekarang jam hampir setengah 7 itu disebut pagi juga. Kenapa pagi? Karena pagi itu adalah awal daripada hari, saudaraku. Ya, kenapa tidak sore? Ya, karena firman Tuhan menyebutkan pagi. Ya, mari lihat Markus 1 ayat 35. Ini salah satu ayat acuan apa yang dilakukan Yesus ya setiap pagi. Pagi-pagi benar. Nah, ini disebut pagi-pagi benar ya. Waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ya, jadi tadi saya katakan kalau paginya orang Timur Tengah itu kan jam 6 sore, tetapi ini yang dilakukan Yesus memang paginya pagi daripada paginya orang bukan Timur Tengah, tapi pagi
paginya seperti kita juga. Pagi-pagi genap. Itu berarti mungkin sekitar jam 4:30 gitu. Tuhan Yesus bangun ya dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi, bukan eh, ke tempat yang ramai, dan berdoa di sana. Jadi Mesbah Koramdeo ini juga menirukan apa yang Yesus lakukan setiap pagi. Dan puji Tuhan ini sudah mungkin masuk tahun yang ke-6 ya. Mari kita lihat yang kedua, memasuki hadirat Tuhan akan membangun kekuatan rohani. Hadirat Tuhan itu adalah hadirat rohani, saudaraku. Yesaya 40 ayat 31 berkata, orang-orang yang menantikan Tuhan itu mendapatkan kekuatan baru. Mereka akan terbang dengan sayap seperti elang. Mereka akan berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Saya percaya yang disebut menantikan Tuhan itu sudah kita lakukan. Caranya bagaimana? Kita duduk diam, kita mengesampingkan kebutuhan tubuh kita, makan minum, ya istirahat, kita konsentrasi di dalam doa dan penyembahan. Kebutuhan jiwa yaitu ingin dikasihi, dipuji, dan dipercaya, kita kesampingkan. Dan kebutuhan roh itu adalah berdoa, menyembah firman Tuhan, dan bersekutu dengan saudara seiman dan Tuhan. Dan itu kebutuhan roh kita lakukan setiap pagi. Maka dalam sehari itu kita akan mendapatkan kekuatan baru. Kita akan terbang seperti sayap elang, dengan sayap elang, dan kita akan berlari tidak menjadi lesu, dan kita akan berjalan tidak menjadi lelah, saudaraku, karena kita sudah memasuki hadirat Tuhan setiap pagi ya. Yang ketiga, mari kita lihat saudaraku, memohon hikmat dalam sehari. Kenapa? Karena kesusahan sehari cukup untuk sehari, saudara. Ya, Yakobus 1 ayat 5, sebab jika di antara kalian ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memohon kepada Tuhan, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkitkan. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Apa itu hikmat, saudaraku? Hikmat adalah bagian tertinggi dari pengetahuan, karena hidup kita itu terdiri dari fenomena ya. Fenomena itu kejadian-kejadian, kemudian ada informasi ya di atas fenomena, kemudian di atas informasi itu ada yang namanya data-data ya. Kemudian di atas data-data itu ada teori, di atas teori itu ada pengetahuan, dan di atas pengetahuan itu ada pengalaman, dan di atas pengalaman itu ada yang namanya keahlian ya, orang yang sangat ahli ya. Dan di atas keahlian itu ada lagi orang yang sudah profesional, dan di atas profesional itu ada orang yang berhikmat. Ya, coba bayangkan antara pengetahuan dan hikmat itu melewati orang yang ahli dan profesional. Ya, hikmat itu yang diminta oleh Raja Salomo, sehingga seorang pemimpin yang memiliki hikmat, dimanapun dia berada, dia selalu memiliki jalan keluar dan solusi yang datangnya daripada Tuhan. Hikmat itu sendiri ada dua macam, hikmat dunia atau hikmat daripada Tuhan, saudara. Kalau hikmat dunia biasanya memang memakai filosofi dunia, tetapi kalau hikmat Tuhan adalah dari takut akan Tuhan, dia akan memiliki kekuatan daripada Tuhan.
Ya, Mazmur 1, siapa yang takut akan Tuhan, dia diberi hikmat oleh Tuhan. Hikmat Tuhan itu solusinya bukan sementara, tapi sifatnya kekal. Tapi hikmat dunia sifatnya sementara. Ya. Nah, saudaraku, firman Tuhan berkata, kalau kita memiliki hikmat dalam sehari ini, dari pagi, siang, sore, sampai malam nanti, kita sudah mendapatkan hadirat Tuhan, kekuatan Roh Kudus, apapun yang kita temui sepanjang hari ini, pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan tolong. Ya, jadi yang keempat, saudaraku, kalau kita punya kekuatan rohani, setelah kita masuk hadirat Tuhan, mendapatkan hikmat, mendapat kekuatan baru, maka kita bisa lakukan juga kekuatan komunitas, ya. Sharing dengan saudara seiman di backup room, ya. Kalau di apa MCD ini, Mesbah Koramdeo, kita masuk di kelompok-kelompok kecil sehingga kita bisa dikenal, diketahui, dan didoakan maupun mendoakan. Ibrani 10 ayat 24, dan biarlah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Nah, saudaraku, yang dimaksud di sini saling itu bukan satu orang, tapi lebih dari satu orang, minimal dua orang. Kita memperhatikan sebagai keluarga, kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ya, itu yang keempat. Yang kelima, saudaraku, kekuatan rohani itu dilakukan dengan kerendahan hati sehari ini, dimulai hari ini, ya, bukan besok, bukan kemarin, bukan nanti lusa, tapi sekarang hari ini. Karena sekali lagi, kehidupan kita itu sebetulnya per hari, ya. Kita minta pada Tuhan hadiratnya satu hari ini, kemudian hikmatnya satu hari ini, kita belajar kerendahan hati hari ini, ya. Jadi bukan tarsok, ya, sebentar besok, tetapi hari ini, saudaraku. Yakub Yakobus 4 ayat 10, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, maka ia akan mengangkat kamu. Ya, kenapa perlu kerendahan hati? Karena di kerendahan hati, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, itu turun. Kalau kita tinggi hati, tidak ada pertolongan dan berkat Tuhan, karena kita merasa bisa. Ya, kerendahan hati adalah sifat daripada Kristus, saudaraku. Itu sebabnya kekuatan rohani terletak pada kerendahan hati kita, mengalah dan membiarkan apa ya, kehidupan dunia ini apa ya, sepertinya menguasai kita, padahal di dalam roh kita menguasai dunia ini. 1 Yohanes 4 ayat 4 dengan jelas berkata, roh yang di dalam diri kita bisa mengalahkan dunia, semua roh yang ada di dunia ini. Dalam kerendahan hati ada ketaatan, ya. Di dalam Filipi 2 ayat 9, 10, 11 diberikan kuasa di atas segala uh, situasi di bumi, di atas bumi, di bawah bumi, itu yang Yesus terima. Matius 18 ayat 18, ya. Apa yang kau ikat di bumi ini terikat di surga. Apa yang kau lepas di bumi ini terlepas di surga. Itu adalah uh, kekuatan kalau kita rendah hati, saudaraku. Yang keenam, saudaraku, mari kita belajar bersyukur dalam segala situasi. Ya, kenapa bersyukur? Kalau dapat berkat kan bersyukur, tapi kalau penderitaan kan tidak. Ya, saya pernah ngobrol sama Pak Yakub Indra. Beliau berkata, saya bersyukur dalam segala situasi, dalam titik di mana
dia bisa mendidik cucu-cucunya, dan dia bisa menikmati sepanjang hari. Dan itu merupakan kekuatan yang luar biasa, saudaraku. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucapkan syukur dalam segala hal. Ya, segala hal. Artinya dalam baik maupun tidak baik. Ya, itulah kehendak Allah. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kenapa harus bersyukur, saudaraku? Bersyukur itu percaya Tuhan tahu. Bersyukur itu percaya bahwa akhirnya baik. Bersyukur itu percaya bahwa yang terjadi ini Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ya, mari kita bersyukur apapun keadaannya. Saudaraku, mungkin pinjaman saudara belum bisa dilunasi, sakitnya belum sembuh, situasinya belum baik. Tapi kalau kita bersyukur, artinya kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Kita percaya bahwa Tuhan itu terlibat dalam hidup kita. Kita bersyukur itu lebih baik situasi sekarang daripada situasi yang lebih buruk lagi. Percayalah, syukur itu secara jiwa, secara tubuh, secara roh itu baik buat kita, ya. Yang ketujuh, saudaraku, kita memohon keterlibatan Tuhan. Roma 8 ayat 28 bahwa kita tahu kalau Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, Dia akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yaitu bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kenapa, saudaraku, dalam satu hari? Karena hari ini kita akan bersama Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar, dan tidak ada musuh yang mampu melawan kita. Berdoalah kepada Tuhan, Tuhan terlibatlah dalam pekerjaanku, dalam rumah tanggaku, dalam pelayananku, dalam pilihan-pilihan hidupku, dalam keputusanku. Apapun terjadi ya Tuhan, bersamalah dengan aku. Maka firman ini akan terjadi, saudaraku. Terjadi, kebaikan akan keluar dari dalam diri kita. Ya. Yang terakhir, saudaraku, percaya bahwa Roh Kudus menyatu dengan roh kita. Manusia kan ada roh, ya, dan Roh Kudus dengan roh kita yang memang berasal dari Allah. Kejadian 2 ayat 7, ya, tubuh yang mati ini ditiup dan akhirnya kita hidup, saudaraku. Roh kita, kalau kita meninggal, kita kembali kepada Allah. Tetapi selama hidup ini, kita perlu roh dipimpin oleh roh. Ya, Yohanes 4 ayat 24, karena Tuhan itu adalah roh, maka sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran. Ya, saudaraku, 1 Korintus 6 ayat 17 bilang begini, siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Bagaimana cara mengikatkan diri pada Tuhan? Ya, kita minta kepada Tuhan supaya Roh Kudus menaungi roh kita, dan saat itu roh kita satu dengan Tuhan. Ayo kita sekarang berdoa bersama-sama. Roh Kudus, bersatulah dengan rohku, maka Roh Kudus kita izinkan untuk mengambil alih kehidupan ini. Pikiran kita, perasaan kita, kekuatan tubuh kita akan menjadi satu dengan kekuatan Roh Kudus. Saudaraku, saya juga menyertakan materi saat teduh. Kalau saudara mau, ada di chat, ya. Di chat saudara boleh buka dan saudara boleh ambil di situ. Ya. Sekarang saya ingin berdoa bersama dengan saudara. Ya, nanti
Kalau ada yang ingin bertanya atau didoakan, Pak Yakub siap, ya. Pak Yakub Ezra siapkan waktu untuk kita berdoa bersama-sama. Ayo kita mulai berdoa ya. Bapak di surga, hari ini kami minta supaya Roh Kudus bersatu dengan roh kami. Kami mohon Bapak supaya roh-Mu menaungi kami menjadi satu dengan Roh Kudus. Tuhan, tolonglah kami agar kami bukan sendiri tapi bersama dengan Engkau terlibat melakukan hal-hal yang baik. Kami berdoa supaya hari ini kami melihat kasih karunia-Mu sehingga kami bisa bersyukur dalam segala situasi. Kami juga mau memilih hari ini Tuhan untuk rendah hati, apapun yang dipujikan pada kami, apapun yang ditawarkan dunia kepada kami mau tetap mengutamakan Engkau, kerajaan-Mu ya Tuhan. Kami mau mengutamakan damai sejahtera, sukacita, kebenaran, dan kuasa. Tuhan, kami mau rendah hati, kami mau memilih bahwa bersama dengan Engkau, kami memiliki juga hikmat, saudaraku. Hikmat itu Tuhan kami butuhkan seperti Salomo, seperti Kristus memiliki hikmat Tuhan. Kami juga mau saling menguatkan, saling mengandalkan Tuhan bersama dengan saudara seiman. Kami juga mau tinggal dalam hadirat Tuhan. Kami mau terus dipimpin oleh Tuhan. Dan kami mau hidup takut akan Tuhan. Kami bersyukur ya Bapak, karena kasih setiamu tidak berkesudahan. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.